Pernah nggak sih harus copy PDF banyak halaman, semua datanya tuh di-copy satu-satu jadi Excel kayak gini, yang sebelah kanan nih. Masalahnya PDF-nya itu nggak dalam bentuk tabel, nggak tabel kayak gini nih, kayak di bawahnya kan ada tabel nih. Tapi dia bentuknya kayak paragraf gini, nama penyediaan, PWP, gitu, enter, alamat penyedia, gitu. Pasti nggak bisa nih di-convert langsung pakai tools kayak I Love PDF atau Nitro PDF, di-convert jadi Excel yang rapi kayak gini ya, ada kolom-kolomnya gitu. Masalahnya satu halamannya banyak, yang kedua dia bentuknya nggak tabel. Cuma sebenarnya tuh ada polanya tuh di tiap halaman. Contohnya nih, halaman pertama kan kayak gini nih, informasi penyedia, nama penyedia, NPWP penyedia, alamat penyedia. Di bawah muncul lagi tuh, sama informasi penyedia, nama, NPWP, alamat, sama informasi pelanggaran, nanti ada tabelnya, itu sama. Semua halaman tuh sama format. Nah, gimana sih caranya supaya bisa di-convert jadi Excel kayak gini, tapi nggak usah satu-satu nih. Satu-satu kan pasti capek ya. Copy dulu nama penyedia, terus di-paste di Excel, copyin PWP-nya nih, copy dulu Ctrl C, lalu di Ctrl V di Excel, copy alamatnya, terus nanti ada nomor SK-nya. Tuh, satu halaman aja tuh butuh berapa kali? Setengah menit kali ya, 30 detik. Cuma kan pasti bosen ya, kita ngerjain yang sama terus-menerus. Banyak lagi. Ya bener-bener ngabisin waktu. Ngebosenin, ngabisin waktu. Caranya gimana? Yang paling gampang itu kita pakai AI. Jadi contohnya yang dimiliki banyak orang itu Gemini. Nah, gini Gemini nih. Kita buka di browser ya, di Chrome atau di Firefox gitu. Alamatnya tuh di gemini.google.com. Nah, di Gemini kita tinggal upload aja tuh PDF-nya. Kita upload ya. Ada tombol plus sampingnya chat ini. Kita klik aja, lalu klik upload files paling atas nih. Kita pilih PDF-nya, open, baru deh kita ketik prompt-nya. Prompt-nya tuh kayak gini, kurang lebih. Ubah jadi Excel garis miring Google Sheet, terus dari tiap halaman ambil titik dua, shift enter, nama penyedia, enter lagi, terus kita ambil NPWP penyedia, tambah lagi alamat, nomor SK ya, nomor SK, terus durasi penayangan, terakhir masa berlaku, sanksi, nama, NPWP, nomor SK, durasi penayangan, masa berlaku sanksi. Kalau udah kita enter aja atau klik tombol submit yang warna biru panah ke atas. Nih, tunggu sebentar nih, si AI-nya, Gemini ini, dia akan baca PDF-nya, terus dia ngasih kita data sesuai yang kita minta. Bentuknya Excel atau Google Sheet. Kalau kita pakai Gemini, kita bisa minta dia untuk bikin Google Sheet atau Google Doc. Tapi kalau di platform lain atau di AI lain, minta aja Excel atau CSV bisa. Nih, dia mulai kerja nih. Ada show code. Sebenarnya di balik layar, si Gemini ini, si AI ini, dia bikin program Python, ini tulisannya Python ya, yang kodenya kayak gini. Ini kode ya, kode programnya. Terus dia ngejalanin programnya atau kodenya. Nah, ini udah jadi nih. Excel ini dilengkapi dengan bla bla bla. Kita coba lihat hasilnya. Open aja, klik open. Nih, daftar sanksi penyedia. Wah, kayaknya lumayan nih. Kita lihat ya. Halaman pertama, scroll dulu. Nama penyedia oke, PWP ya oke, nomor SK oke, durasi benar, masa berlaku ya. Halaman kedua oke. Coba, wah, tuh kan, cepat kan? Kita tinggal download nih. Klik download. Kita buka yang udah di download. Daftar sanksi penyedia. Filenya, nah ini dia, nih jadi Excel yang rapi nih, ada kolom-kolomnya, nama penyedia, PWP, nomor SK. Kita lihat ya, berapa banyak sih datanya? Apakah 500? Wah, ternyata cuma 29 nih. Jadi AI cuma memproses 29 halaman. 29 itu kita lihat halaman 29. Datanya benar sih. Nama penyedia benar, NPWP oke, nomor SK juga benar. Terus ya datanya benar sih. Sayangnya cuma 29. Nah, gimana caranya halaman 30 sampai 500-nya kita tetap pakai AI tapi caranya sedikit berbeda. Gimana sih caranya minta AI convert PDF yang banyak ini, 500-an halaman ini, jadi Excel kayak di sebelah kiri ini, yang udah ada kolom-kolomnya ya, nama penyedia, PWP, nama SK, durasi, masa berlaku sanksi, tapi semua halaman, semua data. Tadi kan pakai Gemini tuh bisa nih convert dari PDF ke Excel. Cuma dapat 29 halaman nih dari 553. Jadi masih kurang 500-an halaman gitu. Masa
harus kita potong dikit-dikit nih. Misalnya halamannya per 20 halaman kita split terus di-upload di Gemini, ulangi lagi. Masa kayak gitu? Capek dong. Nah, ada caranya. Caranya adalah kita pakai agent AI. Caranya kita minta AI untuk bikinin program komputer ya, pakai Python atau JavaScript. Nah, program itu nanti kita jalanin di komputer kita sendiri. Kita nggak usah jalan sendiri, nanti AI-nya, si agent AI itu yang akan jalanin juga. Atau kalau kita di masa depan mau jalanin sendiri, bisa juga. Kita minta ajarin si AI itu caranya ngejalanin programnya. Nah, agent AI-nya apa sih? Ada beberapa nih, kayak OpenClaw, Hermes, atau kalau yang berbayar tuh ada Cloud Cowork, yang OpenAI juga ada, apa ya namanya? Adalah pokoknya. Nah, kalau kami biasanya tuh pakai Visual Studio. Nanti di dalam Visual Studio itu ada ekstensi yang namanya Zoo Code. Zoo kebun binatang, ZOO. Kalau belum pernah install Visual Studio, link untuk download dan installnya ada di deskripsi. Kita perlu install 3 hal: Python, Node.js, sama Visual Studio Code. Nanti di dalam Visual Studio Code itu kita akan install Zoo Code-nya. Python sama Node.js kita pakai untuk jalanin kode yang akan dibikin sama si agent AI. Jadi sebenarnya kalau di awal tuh si AI baca PDF terus dia ngasih kita Excel gitu. Nah, kalau yang akan kita lakukan, kita akan minta AI untuk bikin kode, biasanya Python ya. Kode Python kayak gini, lalu dia akan jalanin kodenya tuh di komputer kita sendiri. Karena itu kita butuh install Python di lab komputer kita. Sekarang kita install Zoo Code ya. Sebelumnya kita udah install Python, Node.js, sama Visual Studio Code. Nah, kalau udah kebuka nih Visual Studio Code-nya, atau dalam contoh ini Positron-nya. Ini mirip-mirip sih, sama aja. Kalau kita udah buka Visual Studio Code, di sebelah kiri tuh ada icon extension. Itu 4 kotak, satu kotaknya itu miring, diagonal. Nah, di menu extension ini kita cari aja Zoo Code, ZOO spasi CODE, Zoo Code. Nah, ada nih Zoo Code, kita klik aja, nanti ada tombol install. Diklik aja si installnya, klik install, terus tunggu dia akan menginstall. Kalau ada permintaan ini, klik aja trust publisher and install. Kalau udah selesai install Zoo Code, tombol installnya udah hilang nih, dia akan muncul di sebelah kiri. Dikecilin dulu kali ya. Gambarnya itu kayak zebra. Sebelah kiri Zoo Code, klik aja. Untuk pertama kali setelah install, kita perlu milih AI-nya yang bakal kita pakai. Di sini kita akan pakai GLM 5 Turbo dari Zipu, Z.ai. Klik choose your provider, terus API providernya tadi Zipu ya, Z.ai ya, Z.ai, ZAI entry point-nya biarin aja, terus ada ZAI API key. Nah, API key ini kita dapat dari situsnya si Zipu, ZAI ini. Paste di sini, modelnya model ini aja, GLM 5 Turbo. Ini cukup bagus kok. Finish, lalu kita coba ketik hi, enter, atau di pojok kanan bawah tuh ada tombol panah ya, itu diklik aja. Kalau API key-nya bener ya, harusnya nanti ada jawaban. Nah, ini udah aja. Thinking, jadi AI-nya lagi mikir nih, ini jawabannya. Hi, bla bla bla, I see you have a bla bla bla. Oke, udah berhasil. Install Zoo Code-nya udah berhasil. Setelah berhasil install Zoo Code, sekarang waktunya kita convert PDF banyak halaman tadi nih, 500 halaman ini, kita convert jadi Excel. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Caranya di folder yang ada filenya nih, kita klik kanan aja. Kalau di Windows ya, ada menu Open with Code, CODE, yang gambarnya kayak huruf V warna biru tapi miring, kayak ikan gitu. Kalau udah kebuka Zoo Code-nya sebelah kiri, di Zoo Code di kiri bawah, paling kiri kita klik code, pilih code, lalu geser di sampingnya default tuh kita klik 6 ini nih. Read, write, MCP, mode, subtest, execute. Kita klik aja sampai warnanya biru, terus di kanan bawah tuh ada enable. Nah, udah setelah itu kita klik di area sembarang aja. Dan code tadi ini kita gantiin modenya Zoo dari mode arsitek tuh mikir doang ya. Dia ngedesain, ngeplan, merencanain atau ngedesain sebelum bikin program. Tapi untuk kita code aja. Terus default ini tadi pilihan modelnya ya, model AI-nya ya. Bisa banyak nih. Terus yang auto approve ini kita otomatis nge-approve AI-nya kalau dia mau baca file ya, atau nulis file. MCP itu apa? Ada di video berikutnya. Lalu ada mode, switch mode. Kalau dia mau berubah dari mode
kode, jadi mode arsitek, jadi mode yang lain. Ada juga subtask. Ini intinya kalau AI-nya pengen banyak AI lainnya, AI-nya tuh bukan cuma satu ya, dia bisa nyuruh beberapa AI lain. Si AI ini dia bisa nyuruh beberapa agen AI yang lain, subtask kayak gitu. Jadi kalau kita nyalain, kita okein, artinya bisa banyak AI yang kerja supaya lebih cepat. Lalu execute ini adalah mengeksekusi kode atau mengeksekusi program. Lalu di sini kita ketik aja prompt-nya. Prompt-nya kurang lebih kayak tadi ya. Cuma kita mention filenya ya. Kita ketik aja prompt-nya sama kayak tadi di Gemini ya. Ubah nama filenya, add, kita mention nama filenya ya, daftar. Nah nih, klik aja. Ubah daftar hitam PDF jadi Excel dari tiap halaman, ambil titik 2, nama penyedia, spasi enter, NPWP, shift enter, nomor SK, shift enter lagi, durasi penayangan, terakhir masa berlaku sanksi, terus enter. Agen AI ini bakal mulai mikir dia harus ngapain nih. Jadi si agen ini anggaplah dia kayak orang yang punya pengetahuan bikin program, tapi dia nggak ngerti maunya kita. Jadi dengan sedikit prompt, dia kan butuh informasi tambahan nih, butuh konteks. Pertama dia bikin to-do list nih. Wah, saya harus ngapain? Oh, saya harus baca dulu nih si file PDF-nya. Formatnya gimana, informasi yang diinginkan ada di mana. Karena itu dia mau mengekstrak teks nih. Nah, ini ada kode yang mau dia jalankan, dia running. Nah, kita klik aja run. Jadi kita kasih izin dia untuk menjalankan ngerun kode atau program yang dia butuhin. Dalam hal ini dia mau baca file PDF tadi. Nah, dia butuh ini nih, Python version. Dia mau cek apakah di komputer kita udah ada Python. Nah, karena kita udah install Python-nya, harusnya sih dapat sih. Kalaupun nggak ada, sebenarnya dia bisa nginstall juga Python-nya. Dia akan minta izin kita, boleh nggak sih saya download Python, saya install Python. Jadi bedanya pakai agen kayak Zoo gini dibandingin sama agen kayak Hermes atau OpenClaw yang kita tinggal chat doang, nanti mereka kerja. Bedanya adalah si Zoo Code ini lumayan rewel. Dia dikit-dikit akan nanya, boleh nggak sih kayak gini, saya butuh buka file ini nih, saya butuh ngejalanin program ini nih, boleh nggak sih? Agak repot, tapi aman. Kita ngerti apa yang dia akan lakukan. Jadi harusnya nggak ada tuh kasus menghapus file atau folder atau menghapus database, itu nggak ada. Karena semua hal yang mau dilakukan sama si agen AI-nya ini udah atas izin kita. Selain itu kita batasi, dia hanya bisa baca file yang ada di folder tadi. Jadi harusnya lebih aman untuk dia akan melakukan banyak hal. Misalnya saya perbesar dulu ini. Dia mulai bikin kode nih di sebelah kanan tuh extract pdf.py. Dia mulai bikin kode Python. Lalu dia akan ngejalaninnya, lalu outputnya nanti hasil akhirnya itu Excel, file Excel yang kita inginkan. Run aja sambil dibaca dikit-dikitnya. Bisa, dan ada sih auto approve, tapi kalau ragu atau khawatir dia akan melakukan yang aneh-aneh ya, mending kita eksekusi manual sih. Run, oke. Gitu. Ini dia mulai baca nih, si AI-nya mulai baca. Sambil nunggu dia kerja, kita bisa ngerjain yang lain. Jadi salah satu manfaatnya pakai agen AI kayak gini adalah kita bisa delegasikan kerjaan tertentu sambil kita ngerjain yang lain. Jadi kayak kita mengcloning diri kita. Kalau mau dia auto approve, kalau udah cukup pede ya, kalau udah cukup yakin AI-nya nggak bakal aneh-aneh kayak ngapus file atau yang lain, bisa aja auto approve-nya diklik aja lalu dicentang yang misalnya Python ini, centang. Jadi untuk selanjutnya kalau dia bikin kode Python lalu ngejalanin, kita nggak perlu lagi ngeklik approve, dia akan jalanin aja. Tapi tetap hati-hati ya. Bagusnya lagi, si AI ini dia mengaudit juga outputnya. Nih sebenarnya dia udah berhasil ngambil data nih. Dia bilang the extraction is working, bla bla bla, 553 records found. However, tapi dia lihat nih ada data masa berlaku yang capture, yang ngambil datanya berlebihan nih, kebanyakan gitu. Nah dia akan mererun, dia akan perbaiki kodenya, terus dia akan ngejalanin ulang. Jadi bukan cuma bikin doang, tapi dia juga mengaudit
mengaudit outputnya. Kalau ada yang salah, dia perbaiki kodenya, dijalankan ulang programnya. Nanti kalau kita dapat kesalahan, bisa juga kita komplain ke dia ya, tinggal kita chat aja ya. Soal ini hasilnya gini nih, nanti dia akan perbaiki sesuai dengan komplainan kita. Nah, bagusnya dia bikin kode Python nih, script Python kayak gini ya, di sebelah kanan ini ya. Tuh gedein dulu deh. Jadi di masa depan, kalau kita mau pakai lagi, kita mau convert lagi file yang mirip-mirip, yang mirip formatnya ya, layoutnya ya, datanya, layoutnya itu mirip gitu ya. Kita bisa jalanin aja kode Python ini, tools Python ini kita bisa jalanin. Jadi nggak perlu lagi kita pakai AI. Kenapa nggak perlu pakai AI? Atau kenapa sebaiknya AI itu kan enak ya, nyaman ya. Kita tinggal perintah, dia akan kerja, dia mengaudit kerjaannya, kita tahu beres lah. Hanya ada risiko keamanan di situ. Risiko keamanan data. Jadi AI, servernya AI itu kan di komputernya orang ya, di server entah di mana. Kita ngirim data kita ke server AI, karena AI butuh informasi itu, butuh konteks itu untuk berpikir, untuk bekerja. Nah, data itu kan bisa macam-macam nih. Kayak yang kita kerjain sekarang, datanya itu berupa file PDF. Dia baca file PDF, baca secukupnya, entah semua halaman atau berapa halaman gitu ya. Kita nggak tahu pasti juga. Tapi yang jelas, data kita dibaca. Terus dikirim ke server mereka. Nah, kita nggak tahu tuh, di server mereka itu, mereka nyimpen data kita atau cuma langsung masukin di mesin, masukin di AI, diproses di GPU-nya biasanya ya, diproses GPU, terus keluar hasil gitu aja. Mereka nggak nyimpen, kita nggak tahu. Tapi yang jelas data kita udah dikirim nih. Jadi kalau data kita, apalagi datanya itu rahasia, itu sebanyak mungkin kita mengurangi interaksi dengan AI. Atau malah kita nggak boleh interaksi dengan AI. Karena kita nggak yakin apa yang dilakukan oleh si provider AI sama data kita. Karena itu solusinya kita bikin program komputer. Kita bikin tools. Contohnya ini kita bikin tools pakai Python. Jadi di masa depan kita cukup panggil aja tools itu. Kita jalankan aja tools itu ke data kita yang baru. Tapi untuk bikin toolsnya kan perlu baca file nih. Karena itu solusinya kita bisa bikin file dummy yang layoutnya mirip-mirip gitu ya. Terus datanya kita bikin anonim. Misalnya namanya jadi nama tokoh kartun, alamatnya alamat fiktif gitu. Kita bikin aja misalnya kita punya data ini 500 halaman, kita bikin aja data 3 misalnya, 3 atau 5 halaman. Terus data itulah yang kita kasihkan ke AI. Karena AI kan cuma butuh mengenali formatnya aja ya. Terus kita minta AI untuk bikinin kita program. Salah satunya bikin program Python seperti yang dibuat ini. Atau nanti bisa juga kita minta AI untuk bikin program JavaScript. Program JavaScript itu jalannya di browser Chrome atau Firefox. Kalau program JavaScript, kita nggak perlu install apa-apa di komputer kita. Yang penting ada browser, nggak perlu install Python, nggak perlu install Node.js, nggak perlu install Visual Studio Code, atau yang lain. Yang penting ada browser aja. Yang penting ada browser, programnya bisa jalan. Nanti kita demoin ya. Kita harus baca nih kalau AI-nya mau ngejalanin perintah kayak ini nih. Del, D-E-L. Dia akan nge-delete nih. Nah, itu pastikan yang dia delete itu file yang oke aja kalau dia. Atau kalau kita nggak mau dia menghapus apapun, ya udah di-deny aja. Kita deny aja ya. Nah, ini udah kelar nih. Task complete kata dia. Bla 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 bla. Lalu ada tombol start new task. Kita audit dulu ya. Filenya namanya kayaknya daftar hitam. Dia bilang file daftar hitam PDF berhasil konversi ke daftar hitam XLX. Oh ya, daftar hitam. Kita buka, bandingin sama PDF. Nah, ini dia. Taruh sebelah kiri ya. Kita cek dulu berapa data yang dia ambil. 553. Oh ya, sama nih. PDF-nya 553. 553. Kita cek namanya file di halaman terakhir tuh PT Surya, oke. Terus nomor SK-nya oke, sama. Masa berlaku sanksi oke. Kita lihat yang kedua dari terakhir ya, halaman 552. Penyediaannya sama, oke. NPWP oke. Nomor SK juga oke. Lalu masa berlaku sanksi oke juga. Sekarang kita lihat di file pertama, halaman pertama. CV-nya oke, PWP oke, nomor SK oke, durasi penayangan sama masa berlaku sanksinya ya udah berhasil nih. Nah, semudah itu. Tinggal satu perintah aja, satu prompt, nunggu sebentar, terus approve atau auto approve ya kalau mau. Terus udah deh jadi. Udah jadi file Excel yang oke. Ini tuh file Excel yang sama
dengan PDF-nya. Nih, sekarang kita minta dia untuk bikinin satu file HTML yang nanti kita buka di browser yang berisi JavaScript atau JS untuk convert data tadi, untuk convert PDF. Jadi di masa depan kita nggak usah pakai AI lagi, kita buka aja file HTML tadi, dibuka di Chrome atau Firefox. Kita minta aja ya, buatkan file HTML berisi JavaScript untuk mengambil data dari PDF jadi Excel. Itu doang. Lalu di enter, terus udah tunggu sebentar. Karena informasi tadi kan udah banyak nih. Dia udah baca file, dia udah nyobain berapa hal, ada kode patternnya. Jadi dia udah punya informasi yang cukup. Karena itu kita bisa nih kasih dia prompt minta bikinin file HTML. Nah, udah kelar nih. Tes complete bla bla bla. File HTML udah dibuat. Kita buka PDF to Excel HTML. Saya buka pakai Chrome ya, penuh with Chrome. Nah, kita tinggal drag and drop. Saya drag filenya, dia akan memproses tuh. Taruh sebelah kiri ya. PDF-nya taruh sebelah kiri. Nah, udah jadi tuh. Nama penyajian PWP oke, nomor SK oke, durasi penanya, masa berlaku sanksi oke. Kita lihat data paling bawah tuh berapa sih? Benar nggak sih 500, 553? Wah, ya benar nih. Nama penyedianya benar, NPWP benar, nomor SK benar, masa berlaku sanksi benar. Wah, 500 nih. Sekarang coba ini ya. Kita matiin internetnya. Oh ya, sekarang saya coba download dulu ya. Download Excel, terus udah buka daftar hitam. Buka Excelnya. Nah nih, Excelnya oke. Sekarang kita refresh, lalu coba pakai file yang lain ya. Ini file ini berisi 5.000 data, 5.239 data. Formatnya sama kayak tadi, cuma tadi 500 halaman, ini 5.000 halaman. Sekarang di sebelah kanan si file HTML-nya tadi, kita buka pakai browser, nggak perlu install apapun, kita buka pakai browser. Dia lagi mengconvert nih file PDF-nya, dia baca satu persatu, dia akan jadiin tabel kayak tadi, lalu kita bisa download Excel-nya. Jadi, kalau kita butuh lagi di masa depan, butuh lagi mengconvert PDF jadi Excel, kita buka aja file HTML ini. Atau kalau ada teman yang butuh, kita kirim aja file HTML ini. Jadi dia bisa buka sendiri di browsernya, di komputernya, atau di HP juga bisa, di ponsel juga bisa. Dengan begini kita nggak perlu pakai AI. Data kita lebih aman karena file PDF diproses di komputer kita sendiri. File nggak dikirimkan ke mana-mana. Di 5.238 data diekstrak. Nih 5.000 data. Scroll ke bawah, paling bawah itu 5238. Kita lihat ya, sama nggak sih? Nama rekanannya oke. NPWP-nya oke, emang nggak ada. Nomor SK juga oke. Durasi penayangan juga blank, 0 tahun, 0 bulan. Masa berlaku sanksinya oke, sama. 5.000 data dalam beberapa detik aja, nggak sampai semenit. Terus bisa di-download jadi Excel. Kita buka Excel-nya ya, yang 5.000 data. Nah ini dia, perbesar dulu, besar, 5.000 ya, 5.000 data, 5.200 sesuai file PDF. Oke, PDF jadi Excel, selesai. Bahkan kita bisa convert pakai file yang kita buka di browser. Nggak perlu install apa-apa, nggak perlu lagi kirim data ke AI.